Buat gue meninggalnya kakek gue 2 kali. Kakek lu meninggal 2 kali? Dua-duanya maksudnya kakek. Oh, 2 kakek yang berbeda. Sama-sama punya hunger. Sama-sama pengen do our best, mesti push kayak we want to show we're here kayak gitu. Kita ada sesuatu kita. Something to prove. Something to prove. Caper. Ya, caper. Nggak caper. Gue tuh udah mau nge-framing lu positif lu. Dipatahin lagi. Api ketemu api, maksudnya kayak Api ketemu api ini maksudnya gimana? Elemen show lu apa? Sparknya maksudnya. Oh, sparknya. Oke. Brian tuh kurang lame gitu. Terlalu kece. Iya, terlalu kan badannya jadi sekali ya, tidak seperti saya gitu. Kenapa nggak lu aja yang main? Kalau mau lame. Tai banget ya. Tai banget. Selamat datang kembali di Inframe, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Jangan lupa kalau kamu suka konten Inframe atau konten HTV yang lain bisa like, komen, atau subscribe untuk membantu konten ini sampai ke teman-teman kamu. Dan hari ini di Inframe sudah kedatangan sutradara dan pemain dari Ketika Berhenti di Sini. Penontonnya ramai sekali. Ketika Berhenti di Sini. Jadi singkatannya KBDS. KBDS. Kalau kemarin KKR. KBDS. Harus Kak depannya kalau lu bikin film, enggak juga? Kayak Umay KFC. Lucu banget. Emang lucu banget Umay ini. Ada Umay Syahab sebagai sutradara dan juga ada Brian Domani sebagai pemain. Film kedua Umay setelah menggemparkan jagat perfilman Indonesia. Sutradara muda. Langsung minum dulu ya. Sutradara belia yang di debut layar lebar yang berhasil mengumpulkan 2,2 juta penonton. Kenapa gua apal ya? Beban gak, May? Iya dong. Hah? Iyalah. Beban. Ya lumayan sih, maksudnya jadi kayak bisa nggak ya gitu. Tapi bukan jadi beban terbesar sebenarnya. Beban terbesarnya adalah apakah gue bisa menjadi storyteller yang lebih baik daripada Kukira Kau Rumah gitu. Dari sisi apa misalnya yang setelah lu nonton Aku Kira Kau Rumah dan menjalani prosesnya, sisi apa yang lu merasa kali ini lu bisa cukup belajar dan memperbaiki? Penulisan. Nulisnya Makanya kan bareng ya sama Alim ya? iya, bareng sama Kak Alim. Makanya ngajak dia di sini pun juga dengan alasan gue pengen belajar lebih lagi tentang struktur penulisan yang lebih baik dan lain-lain kayak gitu sih. Oke. Karena di film pertama kan kalau Anda semua lihat letterbox-nya, ini ntar di beep aja ya. Apanya yang harus di-beep? Omongan gue nih. Oke. Omongannya gini. Kukira Kau Rumah film gitu. Jadi buat gue kayak, oke. Mendingan dihina-hina tapi 2 juta ya, daripada dipuji-puji gak ada yang nonton, mending mana lagi? Nasi good question dia. Iya, nasi gak bisa dapat dua-duanya. Mau yang mana? Dihina tapi banyak penonton. Jadi ketika berhenti di sini. Tapi mungkin aku bisa tambahin satu hal. Kan aku emang di Kukira Kau Rumah pun cuma cameo. Iya. Cameo, tapi aku sadar satu hal. Lu jangan melangin dulu ya. Komunikasinya lebih bagus. Komunikasinya lebih bagus. Iya, dia sebagai tahu seorang arahnya. sutradara ya. Iya. Lu pas yang itu kan masih ada didampingi Pak Monty juga kan? Iya. Iya. Waktu itu ada Monty Tiwa, sekarang tanpa Monty Tiwa nih. Dia tetap bantuin kreatif supervisornya juga, cuma tidak sampai waktu itu. Tidak seintens waktu itu. Nggak ada momen-momen, Pak Monty tolong datang lokasi. Nggak ada ya. Kali ini udah nggak. Karena skripnya sudah clear jauh sebelum filmnya syuting gitu. Dan karena kan proses research and development-nya juga buat si kacamata dan AI ini cukup panjang. Jadi kita udah mesti siap dari jauh sebelum syuting. Sebelum ke situ soal kacamata, kenapa Brian tadi bilang komunikasinya lebih baik tuh misalnya gimana maksudnya? Dikulitin nih gue. Namanya juga dia still new kan? Iya. Still new. Tapi di Kukira Kau Rumah dia berasa masih ngeraba-rabanya banget sih. Kayak cara ngomongnya gimana, cara nyampein supaya nggak terlalu director banget, tapi juga teman. Kamu tuh masih ada kayak gitu. Mencari balance-nya supaya nggak menyuruh, tapi juga ngarahin kalau di Kukira Kau Rumah. Sekarang nggak nyuruh ya? Sekarang udah nyuruh aja ya? Nyuruh aja wah, dah. caranya dia udah... Kalau ke aku sih alhamdulillah gak ya. Tapi kalau sekarang yang di KBDS, udah lebih tahu. Jadi kalau lagi bahas, Umay mau gimana? Gini-gini. Oh gini aja. Langsung... Lebih yakin sama directing dia. Lebih yakin dengan arah yang dia pengen ceritakan gitu. Dibanding sama Kukira Kau Rumah. Harusnya pertanyaan ini lebih ke Prilly kali ya. Bisa. Iya kalau Soalnya kan habis Kukira Kau Rumah,
lu tengah-tengah banyak ngedirect juga kan, baru Series ya. Lu merasa gitu juga? Lebih pede untuk menyampaikan apa yang lo mau gitu? Iya, karena lebih tahu maksudnya apa yang visinya bagaimana, terus PR-nya udah gua kerjain jauh sebelum syutingnya jalan gitu. Jadinya pas nyampe ke set lengkap. Iya. Udah nyampe ke lokasi udah tinggal ini gua maunya gini, kita diskusin bareng-bareng, baru abis itu jadi ya filmnya. Kita mundur dulu sedikit buat teman-teman yang belum nonton trailernya mungkin ketika berhenti di sini. Bisa diceritain sedikit, Mai, filmnya tentang apa sih? Ini gue selalu buruk nih kalau nyeritain filmnya tentang apa sih. Filmnya tentang seorang perempuan yang harus kehilangan pacarnya karena sebuah kecelakaan. Dan di tengah perjalanan berdamai dengan kehilangan itu, dia ketemu sama satu kacamata yang bisa mempertemukan kembali dia dengan mantan yang udah nggak ada. Kesempatan kedua. Jadi kacamata ini kayak berteknologi tinggi gitu, something like that. Jadi kalau dia pakai, dia bisa lihat dalam hal ini yang udah meninggal, karakter yang diperanin sama Brian, bisa muncul lagi di depannya. Karena itu memang disimpan oleh-oleh dari Brian. Nanti kalau gue udah mati nonton ini ya gitu nggak? Tonton aja dulu ini. Pokoknya Brian sudah meninggal, tapi kalau Prilly pakai dia bisa lihat Brian, bisa berkomunikasi dengan Brian. So, basically kacamata itu tuh kayak dia ada fitur virtual asistennya yang bentuknya itu bisa di personalize sama si avatarnya bisa diganti. Ya. Ada inspirasi dari Her mungkin? Banget dong. Kalau ada yang nonton trailernya, di kotaknya itu kan warnanya merah marun dan logonya warna putih. Itu homage buat Her gitu. Karena emang Her tuh menginspirasi gue banget gitu dan ngasih gue sudut pandang yang lain buat bikin romance. Itu film romance terbaik. Menurut gue sih ya. Menurut gue ya. Gue tidak terlalu rajin mengkonsumsi film romance, tapi itu Her sih. Tapi itu agak beda soalnya that's a sentient apa ngomongnya? Sanity. No, sentient. Lebih. Jadi sanity apa? Jadi tipe AI sanitasi. Tipe AI sangat berbeda. Iya. Itu kan udah tahun mereka tuh way in the future lah. The whole city udah maju. Kalau ini mempunyai kesadaran terhadap perasaan. Oh, yang si di sana Her di sini kan. Kalau di sini masih coba main tengah-tengah aja gitu. Ini tahunnya settingnya tahun sekarang. Iya, tahun sekarang. Oke, artinya tidak terlalu setting futuristik dan gimana ya. Dari mana idenya tiba-tiba begini, Mai? Gue tuh nggak bisa ngelihat nyokap sama bokap gue tuh tidur. Jadi gue sekarang tuh udah nggak bisa di kondisi yang gue tidur sebelahan sama mereka gitu. Karena tiap lihat mereka merem, gue tuh takut, Bang. Gue selalu takut nggak bangun. Selalu. Makanya tiap mereka minta temenin dong tidur. Misalkan bokap lagi pergi keluar kota atau nyokap gitu. Mereka selalu minta temenin. Gue tuh nggak berani karena gue takut itu. Pernah ada kejadian emangnya? Nggak ada. Cuma buat gue meninggalnya kakek gue 2 kali, dua-duanya tuh meninggal. Itu kan mendadak. Kakek lu meninggal 2 kali? Dua-duanya, maksudnya kakek. Oh, 2 kakek yang berbeda. Gue sampai gak ketawa. Itu. Iya, siapa tahu ada pengalaman spiritual apa gitu kan, gue nggak tahu. Maaf. Sorry. Tapi bagus. Opa, Eyang, sorry. 2 kakek lo. Iya, 2 kakek gue. Meninggalnya tuh sama-sama. Lagi tidur. Bukan lagi mendadak, dan buat gue tuh itu ngasih trauma. Ngasih trauma buat gue. Jadi soal kehilangan dan kematian tuh ngasih trauma yang cukup besar buat gue, makanya sampai kayak gitu. Dan waktu itu gue lagi kayak semester 4, semester 3 kali ya di kampus tuh, gue yang biasalah anak kampus yang sok filsafat cara pikirnya gitu. Apa sih kematian? Gue akhirnya mencari tahu lebih jauh soal kematian tuh apa, kehilangan tuh kayak gimana gitu. Ya akhirnya gue coba untuk gimana ya, kalau nanti gue punya pasangan, terus pasangan gue meninggal gitu. Ketika dia udah nggak ada, gimana cara gue tetap bisa berkoneksi sama dia gitu. Kadang kan ada orang-orang yang misalkan pasangannya atau orang tuanya udah nggak ada tuh dimimpiin kan. Didatengin lewat mimpi. Cuma mimpi itu kan nggak bisa jadi kehendak kita. Kita kan nggak bisa, kita nggak bisa nentuin kapan kita pengen mimpi sama siapa gitu atau ngapain gitu. Buat gue gimana kalau misalkan ada cara berkomunikasi dengan yang nggak bisa kita gapai lagi, tapi sesuai dengan kehendak kita gitu. Dan salah satu wadahnya ya teknologi gitu. Buat gue kenapa kacamata? Karena satu barang yang nggak pernah dilepas sama kita kecuali mandi atau misalkan beribadah, sholat gitu ya, atau tidur, ya itu kan kacamata gitu. Dan teknologi kan selalu kayak gitu kan, selalu memudahkan kita sampai bikin kita males pada akhirnya. Kayak gue pernah lihat satu video yang dimana
di satu meja kantor gitu. Ada komputer, ada kalkulator, ada apa namanya pulpen, ada map, semua segala macam dan semuanya tuh hilang, sisa komputernya doang gitu karena semuanya masuk ke dalam komputer itu dan itu sih yang buat gue kayaknya nanti nih tinggal kacamata deh yang mungkin bisa nyampe ke arah sana. Bukan karena Apple Vision Pro bukan ya? Saya sudah dari 2020. Udah pre-order ya? Enggak, gue udah dari 2020 kan ini. Tapi itu lucu kayak timingnya pas banget. Iya, pas banget ya. Pas banget. Sama tiba-tiba kemarin konsernya Almarhum Glenn Fredly, Fredly. terus Iya. ChatGPT. Oke. Terus yang ini juga kan yang apa namanya Ariana Grande nyanyiin lagu Komang pakai AI kayak gitu-gitu kan lagi. Maksud gue yang relevan. suaranya, Lo all of a sudden kayak tiba-tiba kok relevansinya terjadi ya. Maksudnya kayak all the stars align gitu. Oke, nonton film kita. mengantarkan film ini gitu. Brian, beda nggak sih di direct sama director yang dia lebih muda dari lo ya? Iya. Baru setahun. Setahun. Ini sepantaran deh. Gimana sih rasanya di direct sama director yang sepantaran gitu? Fun fact, job pertama aku di dunia entertain iklan, aku cuma jadi extra kuda di belakang pakai suit kuda. Lu pakai baju kuda? Iya. Muka lu kelihatan nggak? Siapa bintang utamanya? Tebak siapa? This guy. Sombong ya minta ampun. Gitu ya. Kalau Karin di puncak kan sombong. Iya, ini umur berapa waktu itu? Ini umur berapa kita guys? 9-10 tahun. Oh, era-era Umay KFC lagi KFC, jaya-jaya. Makanya kan gue baik tuh pas hancur ya. Agak humble gitu ya. dong, Pas gitu terpuruk juga. humble. Bentar lagi sombong lagi. Enggak. Karena banyak orang yang ngecitakin dia kalau udah mulai sombong lagi. Lucu aja dunia, tapi aku personally benar-benar acting sama orang yang seumuran di zaman sekarang kan sekarang baru bisa kan. Iya. Tapi dulu pas awal karir kan selalu Betul. lebih dewasa, selalu betul. ini. Betul. Ya walaupun sebaik apapun mereka, selalu ada jarak segan ini. Betul. Walaupun sama dia aku tetap treat dia sebagai sutradara. Aku nggak mau sok-sok baik atau apa, soalnya you respect me as an actor, professionally I respect you as a director gitu, lebih baik kayak gitu. Tapi enaknya karena ngomongnya jadi nggak ada gap, dan plus dia seorang aktor juga kan. Jadi mengulik perasaan pemain, mengerti kalau setiap orang tuh berbeda-beda buttons-buttonsnya, dia tuh bisa banget. Tapi kan dia sebagai aktor nggak bagus-bagus amat. Mau gue kasih lihat chat lo waktu itu? Tawar lo nonton Raden Saleh. Iya. Ya itu. Jadi director's actor istilahnya Director's gitu actor. ya. Tapi ya itu. sorry, director's actor terbalik gua. Actor's director. Director's actor. Actor's director. Tapi yang buat aku ngeklik banget sama dia pas project yang boleh kali Hari Kenapa Nahira nggak boleh salah kan? Iya. Hari ini Kenapa Nahira bersama Prilly. Iya. Baru pertama kali di direct seperti itu. Aku pas syuting itu udah bener kayak aduh dunia perfilman gini-gini doang, capek aku. Nothing new. Wah, parah. Iya. Nothing new, suntuk. Karena maybe my bad luck aja kali ya. Atau aku terlalu kacamata kuda gitu kayak semuanya sama aja. Akhirnya ketemu dia, syuting sama dia. Dan akhirnya, oh there's something new nih sekarang nih. Jadi makin semangat lagi. Apa sih yang significantly different gitu loh? Di direct anak muda sepantaran apa ya? Mungkin- Cara komunikasi, cara ngobrol, cara... Mungkin karena sama-sama lapar kali ya. Makanya kita makan waktu itu. Iya, Makanya kita anak KFC dulu ya. Iya. Enggak, Ini Sama-sama. kayaknya dapat ini gratis deh. Iya. Anak ya. Sama-sama punya hunger. Sama-sama pengen do our best, mesti push kayak we want to show we're here kayak gitu. Kita ada sesuatu kita. Something to prove. Something to prove. Caper. Ya, caper. Nggak caper. Gue tuh udah mau nge-framing lu positif loh. Dipatahin lagi. Something to prove lah. Itu satu hal yang aku rasa kayak oke, api ketemu api, maksudnya kayak emang katanya not good tapi di saat ini kayak oke. Api ketemu api ini maksudnya gimana? Elemen sio lo apa? Sparknya maksudnya. Oh, sparknya. Oke. Bisa banget ya. Enggak ada maksud Salah gua. terus Siapa ya, tahu kita. lu orangnya sangat nyocokin sio. Anjing api, dia kambing api. Kayaknya yang Cina bukan dia. Ya mana tahu. Tapi ensemble-nya menarik sekali ya. Proses pemilihan cast gimana, Mai? Tadinya nggak bawa Saya aku. Tadinya bukan lu ya? Iya, tapi kita tidak Yang usah bisa disebut share. siapa, tapi Brian salah satu yang bukan kandidat utama tadinya. Bukan. Padahal kan lu udah habis kerja sama dia di Hari Ini Kenapa Naira. Kenapa nggak langsung jadi kandidat utama? Parah lu. Nggak, buat gue Brian tuh kurang lame gitu waktu itu. Kurang lame. Terlalu buat- kece. Iya, terlalu kan badannya jadi sekali ya, tidak seperti saya gitu. Jadi kayak Kenapa harus dibandingin sama lo? Kenapa nggak lu aja yang main? Kalau mau lame. tai banget ya.
Iya banget. Kayak orang promo dikata-katain gue doang. Dari tadi ya, enggak ada. Iya gue. Wibawa lu sebagai director hilang gitu. Gak apa-apa. Gak ada, emang ada di depan kalian semua. Gak ada. Di hati gue ada kok. Iya, jadi buat gue kayaknya kurang lame gitu. Terus Prilly sama nyokap gue juga kebetulan yang produsernya, mereka bilang, ya kalau lu kan bisa dibentuk gitu, tapi kan kualitas acting dan cara deliver perasaannya kan nggak semuanya bisa gitu. Dan gue kan selalu percaya, mungkin lu juga, maksudnya karakter selalu memilih aktornya. Enggak, gue enggak sih, biasa aja, gue enggak begitu percaya itu. Ya gue percaya ya. Iya. Banyak yang percaya. Betul. Gue sih nggak terlalu, tapi banyak yang percaya. Gue percaya itu gitu dan emang akhirnya ya jadi versi Brian yang paling pas buat dimainin dari karakter dia gitu di film KBDS. Lebih tepatnya budgetnya masuk gitu aja. Iya, memang. Mungkin lu percaya yang itu? Oh iya, itu saya percaya sekali, saya mengimani dengan teguh. Jadi selain Brian, Prilly, di sini juga ada Reval Hadi, Sal Priadi, Lutesya, Oma Widiawati, ada Ibu Cutmini, Om Indra Brasko, dan lain-lain. Rame ya? Rame. Gimana tuh ngedirect Widiawati? Gimana tuh? Paling dia bisa. Seorang aktor legend gitu. Yang bukan hanya legend dari namanya ya, tapi dari kualitas performance-nya gitu. Itu lu kan main kan, mahasiswa baru kan? Iya ya main. Iya kan, lu udah pernah main bareng. Iya, main bareng. Iya, cuma kan ngedirect beda lagi, Bang. Betul. Gitu. Gimana? Gak bisa dibenerin. Iya, segen banget. Dia salah, gue kayak, iya bener. Padahal kayak, oh bener, lu bilangnya ya bener. Sip. Jiper lah. Padahal mereka semua Starstruck. Tidakkah ke rasa awkward itu ketika reading tuh nggak sempet dicoba dicairkan gitu? Coba. Cuma kan ya tetap aja gue masih ada segennya dan reading sama mereka tidak terlalu panjang juga waktunya gitu. Jadi nggak sepanjang sama Brian, sama Reval, sama Prilly gitu, sama Sal, sama Ute. Jadi ya pasti ada kayak, waduh deg-degan banget nih gue gitu. Makanya gue selalu berusaha untuk ngobrol dan bahas obrolan-obrolan lain sebelum take gitu. Untuk mencairkan suasana gitu. Ntar baru kayak, jadi gini Oma. Manggilnya memang di lokasi manggilnya Oma? Oma. Gitu, deg-degan banget gue. Parah. Karena memang sepantaran sama Oma. Lu sepantaran cucunya dia berarti kan? Iya. Jadi tiap mau take kayak, jadi scene-nya, enggak gimana udah bilang aja sama saya. Saya menghargai kamu kok sebagai sutradara saya. Maksud gua itu insecurity-nya lu aja kali. Maksudnya lu juga kalau lu just being professional gua juga nggak akan yang Oma Widiawati nih anak udah belagu banget tanpa sutradara, nggak akan gitu juga. Cuma takut aja. Takut. Tapi jadi nggak ngoreksi kalau salah dialog gimana? Oh tetap. Kayak ngoreksi beda sama ngoreksi kita. Ngoreksi kalau sama Oma tuh kayak, Oma kayaknya tadi konteksnya tuh lebih ke sini deh gitu. Paling kayak gitu ya. Kalau sama Reval ada satu scene yang gua rasa dia kayaknya kurang oke nih, emosinya kurang dapet. Terus gua datang ke set terus gua bilang, "Val, kalau ganteng aja cukup menurut lu kayaknya lu enggak usah jadi aktor." Dan itu bukan sekali doang, sering banget di HT. Tapi itu bercanda kan? Enggak, gue serius kali itu. Buat mancing emosinya. Dan lu pengen bikin dia emosi. Iya. Tuh teknik lu kayak begitu. Lu nggak pernah kena korban teknik kayak gini? Enggak, karena dia nggak bisa digituin. Gue lebih menyesuaikan. Berarti lu custom treatment lu juga dengan aktor-aktor lu? Iyalah. That's why ya. Kalau gue maksa. Actors director gitu. Directors actor. Tapi gimana cara lu, ini menarik menurut gue. Lu punya treatment cara lu memaksimalkan Reval dan cara lu memaksimalkan performance Brian itu beda. Nah itu lu ngebacanya dari sejak apa? Apakah dari sejak reading lu udah ngeliat kayaknya cara komunikasi gue sama Reval sama Brian tuh beda gitu? Ngobrol aja gue. Maksudnya ngobrolin soal kehidupan, soal background hidupnya dia kayak gimana, dia anak keberapa, zodiaknya apa aja. Sionya apa? Enggak sih, api, air atau apa? Enggak sih, sejauh itu sih. Kenapa zodiak iya sio enggak? Lo anti Cina? Wah, gua kan Arab. Tapi serius ikutan. Di titik mana lo bisa menyimpulkan, oke, kalau ke Brian gue akan pakai cara kayak gini, kalau ke Reval gue akan gas untuk mancing emosi dia tuh, cerita apa dari dia yang membuat lo menyimpulkan, oh kalau dia kayak gini berarti gue harus gini gitu loh. Gue penasaran, makanya kan gue pengen belajar dari lo gitu. Ya enggak, misalkan kayak
anak pertama, anak terakhir kayak gitu-gitu kan. Oke, lo anak pertama, Reva anak terakhir. Iya, anak pertama kan biasanya lebih keras kepala gitu. Biasanya anak mayoritas, anak terakhir lebih manja, lebih diemong gitu. Ya gue tinggal pakai cara yang biasa dilakukan sama orang tuanya aja. Ya berarti anak terakhir dimanja lo kerasin jadi tapi kadang kontraproduktif. Nah, makanya sebenarnya mesti gue coba juga aja kadang-kadang. Kayak misalkan nyoba-nyoba ya. Tapi pas di reading udah dicoba-coba. Karena kebetulan orang sering ngeliatnya gue sering bercanda. Iya. Kalimat gue pedesin banget. Tapi menarik loh, Mai. Lo melakukan hal yang sama ke aktor-aktor yang perempuan juga? Prilly, Ute gitu lo coba cari. Atau kalau Prilly saking udah connect-nya udah nggak perlu? Prilly enggak, karena gue tahu banyak hal tentang hidupnya. Jadi kadang gue cuma kayak, Pril kejadian yang ini, gini. Oh. Sama tuh. Ya udah dia mainin. Setahu itu ya sama hidupnya. Yeah. Sampai lu tinggal collect chapter hidupnya Prilly yang ini aja nih Pril lu jadiin referensi gitu ya. Tapi emang buat gue karena ya gue diajarinnya sama Pak Monty untuk Pak Monty juga gitu sih. Pak Monty kan selalu gitu kan. Oh, I see. Gimana caranya ngobrol lebih banyak ketimbang reading bahkan gitu. Karena kalau soal ngafalin skrip, aktor-aktor ini mah udah pada jago. Siapapun di industri kita ngafalin skrip mah cepet gitu. Karena kan kita udah terbiasa dengan skrip yang baru jadi berapa hari sebelum syuting. Sinetron ya. Iya, atau di hari H jadi ya langsung dihafalin gitu. Tapi yang lebih penting kan tahu memorinya mereka kayak gimana dan menyelaraskan antara memori asli dan memori palsu yang ada di skrip itu. Oke, ngomongin soal memori. Brian sama Prilly create history kalian sendiri nggak yang mungkin belum dikasih sama Umay atau belum ada di skrip kayak dulu kita gimana ya hubungan kita atau kita kenalnya di mana, kita pernah melakukan apa, kalian create gitu nggak? Jadi fun fact aku sama Prilly, kita tuh setiap kali project tuh nggak pernah ada yang happy pacarannya. Aku project sama dia tuh ada 4. Oke, apa aja tuh? Hari ini kenapa Naira itu mulai langsung cerita 4 tahun habis pacaran, Beda agama. Oke. dan pengen bawa ke next step, masalah 4 tahun hilang nih, sorry nggak ada apa-apa. Ini juga sama, PDKT, deket, skip 4 years later. Jadi di tengah-tengah itu 4 years perubahannya tuh nggak diceritain. Oke. Dan pada akhirnya ada satu hari di mana kita disuruh improv. This year, bulan ini. Di proses reading? Di proses reading. Aku masih sama Prilly enak banget. Soalnya aku mau tahu kenapa. Aku dari awal reading Hari di Naira Aji sama Prilly, itu tiba-tiba ada kadang-kadang ada pemain yang you just click. Tanpa apa-apa, you just click. Dan pas yang buat cerita si Ed sama Dita ini, proses 4 tahun pacarannya gimana, dari beautiful to fighting, beautiful again, itu direkam dan kita cuma mainin aja. Itu bisa dong buat BTS, buat konten? Bisa. Tapi aku nggak tahu siapa yang pegang. Ada. Orang BTS gue yang pasti. Bukan BTS-nya PH lain. Coach. Oke. Kita kembali. Ya, nggak ada lah. Tapi ada acting coach, Mai. Tapi Mai, lu sengaja nggak mau main ya, Mai? Biar gue fokus. Memang sih. Ya gue Ya, juga kan, kalau lu boleh memilih gue enggak. Ya, lu lebih ada selling point-nya juga kan. Kalau gue nggak ada, gue pun juga nggak masalah. Maksudnya, ada Brian, ada Prilly, ada Reva. Kalau gue mau nge-grab anak muda, gue sekarang umur 41. Gue mau nge-grab anak umur 20-an. Ya gue harus mikir anak umur 20-an mempersepsikan seperti apa. 41. Kenapa bahas itu? Sadar atau tanpa sadar di benak lu tuh penontonnya sepantaran siapa? Wow. Keren pertanyaannya.